Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Dan kali ini kita akan membahas tentang tips cara merawat tanaman palem kuning. Ya, pasti kalian di rumah juga punya palem kuning. Dan kali ini kita akan merawatnya karena semakin besar dan semakin bertumbuh dengan baik itu adalah hal yang kita inginkan dan yang kita sukai. Pasti kalian di rumah juga punya tanaman palem kuning karena tanaman ini sangat diminati oleh masyarakat dan kelihatannya setiap rumah harus punya mungkin. Dan sekarang kita langsung saja merawatnya, oke? Oke teman-teman, kita langsung saja tips merawatnya palem kuning. Seperti biasa, pada bagian daun atau batang yang sudah mati lebih baik kita potong saja karena bisa menghambat pertumbuhan dan biasanya ada semutnya teman-teman kalau tidak dipotong. Dan ini yang membuat pertumbuhan tidak baik dan kita harus potong karena di sini itu sudah busuk. Oke, kita potong lagi. Sangat simpel sekali teman-teman merawat tanaman yang ini. Ini teman-teman, ini di ruangan indoor dan biasanya saya menyiram pohon palem kuningnya itu seminggu satu kali. Itu pun kalau cuacanya sedikit mendung. Tapi kalau panas biasanya saya menyiramnya satu minggu dua kali. Dan sekarang kita mau ke ruangan depan karena di sana masih ada lagi pohon palem kuningnya. So let's go. Ini teman-teman daunnya yang sudah mati. Dan sedikit tips, kalau buang daun sebaiknya itu jangan di tempat sampah teman-teman. Kalau bisa ya buang langsung di alamnya saja karena biar bagus dan tidak ada apa-apa kalau buangnya di tempat sampah. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau dibuang langsung di alam saja teman-teman, seperti ini. Oke, it's done. Palem kuning, tanaman hias Madagaskar yang populer di Indonesia. Palem kuning adalah tanaman hias yang populer di tanah air. Salah satu tumbuhan anggota pinang-pinangan atau Areses ini sejatinya berasal dari Madagaskar. Tetapi di daerah asalnya populasi tumbuhan tersebut justru semakin terancam. Golden Cane Palm atau Yellow Palm memiliki nama binomial Dipsilotheses. Mereka masih berkaitan dengan pohon kelapa dan tentunya pinang. Ukuran tanaman ini memang tidak sebesar ketiga kerabatnya. Namun palem kuning sendiri punya tampilan yang cantik dan elegan, sehingga kali dimanfaatkan sebagai flora hias. Daun-daunnya yang lebar dan rapat juga bermanfaat sebagai peneduh pekarangan.
Proses pembudidayaannya pun terbilang mudah sebab tidak membutuhkan bantuan dari manusia, teman-teman. Ciri-ciri dari morfologi palem kuning yaitu palem kuning bisa tumbuh sampai 6 meter. Tapi pohon yang dijual untuk kebutuhan hias umumnya mempunyai tinggi 3 meter. Agar dapat ditempatkan pada halaman rumah, daun palem tersusun secara majemuk dan menyirip. Warna terlihat hijau terang atau agak kekuningan dengan pelepah panjang hingga menutup bagian batang yang beruas-uas. Jumlah anak daun pohon tersebut rata-rata mencapai 80 sampai 100 helai. Sedangkan mayangnya bisa tumbuh sampai setinggi 1 meter serta menghasilkan bunga berwarna kuning. Tidak cuma bunga palem kuning, pada dasarnya memiliki buah berwarna kuning atau ungu. Diameter buah atau diameter buah dapat mencapai 2,5 meter. Tumbuh bergerombol di satu tandan yang sama. Di alam liar, buah tanaman D. lutensis dikonsumsi oleh beberapa spesies burung dan tupai. Ini juga mengandung banyak vitamin sehingga sering dijadikan olahan makanan serta obat-obatan. Habitat dan distribusi palem kuning. Palem kuning mempunyai rentang ekologi yang cukup luas, mulai dari kawasan hutan rawa, hutan bakau, hutan di daratan rendah, dan hutan-hutan di daratan tinggi yang cukup dingin. Mereka juga bisa tumbuh pada berbagai jenis tanah, seperti tanah berpasir, gambut, kapur, sampai tanah berbatu dengan berbagai tingkat kemiringan, mulai dari datar hingga berbukit. Beberapa individu juga ditemukan di daerah tanah berlereng terjal. Karena itu, jangan heran jika tumbuhan ini dikenal memiliki tingkat adaptasi yang baik dan tidak sulit dibudidayakan. Daerah basah yang lembab serta suhu dan curah hujan yang tinggi merupakan habitat flora ini. Mereka cukup mudah ditemukan di hutan hujan tropis. Salah satunya wilayah Indonesia. Menurut IUCN Red List, status konservasi D. lutensis berada di level near threat atau hampir terancam. Ini disebabkan oleh aktivitas deforestasi yang terjadi pada habitat aslinya. Oke teman-teman, itu sedikit tips dari saya dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, tetap jaga kesehatan dimanapun berada karena kali ini sudah musim hujan dan kita harus stay healthy. Oke, bye-bye.